Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biolaut, kembali lagi ke channel YouTube-nya Biolaut. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjawab 6 pertanyaan mengenai danau. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desi Anggarini dengan NIM 180703041, mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Pertanyaan pertama, benarkah Danau Poso merupakan danau purba? Jika benar, mengapa Danau Poso tersebut dikatakan danau purba? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita harus mengetahui ciri-ciri dari danau purba terlebih dahulu. Pertama, berumur antara 1-30 juta tahun. Kedua, memiliki ciri perairan ultra oligotropi dan fisikokimia yang unik, serta mengatur komposisi dan produksi komunitas planktoniknya. Dan ketiga, memiliki tingkat endemisitas fauna yang tinggi. Danau Poso terbentuk secara tektonik, serta perkiraan umurnya 2 jutaan tahun dan memiliki biota endemik karena biota tersebut terkurung ketika Danau Poso terbentuk, sehingga Danau Poso dapat dikatakan sebagai danau purba. Pertanyaan kedua, benarkah Danau Purba Poso tidak memiliki biota akuatik yang bersifat endemik? Jelaskan alasannya. Sebenarnya, Danau Poso itu memiliki spesies akuatik endemik. Pertama, ikan dari famili Adrianicetidae atau Beloniformes memiliki 2 genus. Ada genus Adrianicites yang bersifatnya endemik. Sejauh ini memiliki 4 spesies, yaitu ada A. cruitii, A. poptei, A. oporps, dan A. rosseni. Serta genus Oryzais yang bersifatnya juga endemik, memiliki spesies Onirgimas, O. orthoganus, dan O. nebulus. Lalu ada ikan dari famili Hemirapidae, spesiesnya ada Nomorampus celebensis, serta ikan dari famili Gobiidae yang memiliki 2 spesies Tamanka saracinorum dan Weberogius amadi. Pertanyaan ketiga, deskripsikan secara singkat bagaimana ekosistem di Danau Purba Poso itu. Jadi, Danau Poso itu merupakan danau purba tektonik yang terletak di kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau ketiga terluas setelah Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Outi di Sulawesi Selatan, serta Danau Poso menjadi danau kedua terdalam di Indonesia. Terdapat 91 sungai yang menjadi inlet atau aliran masuk bagi Danau Poso, di mana Danau Poso memperoleh suplai air terutama dari beberapa sungai besar, yaitu Sungai Meko, Kodina, Panjo, Owini, Talukaya, dan Wimbi. Adapun outlet atau aliran keluar Danau Poso ialah Sungai Poso yang mengalir sepanjang 52 km dan bermuara di Teluk Tomini. Lalu, Danau Poso juga berfungsi sebagai sumber air baku penduduk, sumber ikan, tempat penelitian, jalur transportasi, objek wisata, dan sumber air PLTA. Danau Poso juga sebagai habitat biota endemik berkontribusi pada keanekaragaman hayati dunia. Pertanyaan keempat, sebutkan beberapa perlakuan yang mengancam kelestarian ikan di Danau Purba Poso. Perlakuan itu beberapa di antaranya yaitu species invasion, yang artinya masuknya ikan jenis lain atau ikan asing ke dalam perairan Danau Poso. Kedua, ada habitat degradation atau daerah tangkapan air atau DTA dengan indikator laju erosi dan sedimentasi yang cukup besar, serta kerusakan lahan dan sempadan yang semakin meningkat dapat merusak habitat. Lalu ada water pollution atau pencemaran air akibat limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan lain-lain. Yang keempat yaitu over exploitation, yang artinya adanya tekanan penangkapan ikan endemik yang mengancam populasi ikan itu di Danau Poso, terutama dari genus Adrianicites yang penyebarannya sangat terbatas. Dan yang terakhir yaitu flow modification, yang artinya adanya perubahan pengaturan aliran air alami yang mengalirkan air Danau Poso menuju laut akan mempengaruhi dan mengubah dinamika fluktuasi muka air danau. Pertanyaan kelima, zona litoral Danau Poso lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan zona lain. Benarkah seperti itu? Umumnya, wilayah-wilayah penting yang berada di danau itu ada 4. Pertama ada riparian zona, kedua ada zona litoral, ketiga ada zona limnetik, dan keempat ada zona profundal. Jadi, di Danau Poso ini, zona litoral itu merupakan zona yang sangat penting. Karena kenapa? Zona litoral berada di wilayah tepian danau dengan kondisi yang sangat produktif dan menjadi habitat penting bagi biota danau. Kondisi perairan dangkal dengan ketersediaan sinar matahari yang cukup mendorong berkembangnya berbagai tumbuhan air dan biota bentos serta menjadi habitat pemijahan ikan. Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan juga beberapa jenis ikan di suatu perairan danau umumnya hidup di lokasi pinggir perairan danau atau di perairan yang relatif dangkal. Pertanyaan terakhir yaitu, apa strategi konservasi yang Anda tawarkan terhadap Danau Poso? Jadi, berdasarkan sumber yang saya baca yaitu makalah yang disampaikan pada Simposium Asosiasi
Indonesia atau ATI Regional Sulawesi, Tentena Poso, Sulawesi Tengah pada 11 Mei 2018. Di situ menyebutkan konservasi yang dapat dilakukan di Danau Poso tersebut diantaranya pertama, penyelamatan ekosistem DTA dan DAS, kedua, pengendalian pencemaran, pemantauan dan evaluasi kualitas air Danau Poso, ketiga, pelestarian dan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan sidat, keempat, pengaturan pengelolaan terhadap pemanfaatan sumber daya air Danau Poso, kelima, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan ekosistem Danau Poso. Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan upaya penyelamatan ekosistem Danau Poso. Baik, sekian video dari saya. Semoga jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai danau tersebut. Assalamualaikum.